Waduh, aku pisan asli narik injir. Terus terang, sebagai perawat saya sendiri ini sebenarnya faktanya itu takut jarum suntik. Tapi jangan keras-keras ya, nanti banyak yang tahu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih masih tetap bersama saya Ricky Wirawan, ahli media keperawatan. Dan terima kasih tetap stay tune di channel saya, yaitu Ricky Wir. Jadi saya memberikan tema untuk konten ini spesial. Spesialnya yaitu saya memberikan atau menjadi tutor, mengarahkan untuk penderita diabetes untuk merawat lukanya sendiri. Jadi biasanya ceritanya pasien ini itu terkena paku di kakinya, dan pasiennya itu mengetahui dan menyadari bahwasanya dirinya itu memang mempunyai riwayat diabetes mellitus. Karena pasien ini mempunyai kekurangan pengetahuan tentang cara merawat luka yang baik dan benar, sehingga kata beliau, si pasien ini ketika merawat itu lukanya itu tanpa menggunakan handscoon, jadi cuma cuci tangan. Padahal prinsipnya steril dan bersih itu sangat-sangat berbeda. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang saya di konten ini khususnya saya spesialkan bagi semua subscriber saya yang pastinya biasanya saya merawat langsung untuk menangani luka-luka, tapi khusus di konten ini saya ingin langsung mengajarkan kepada pasiennya sendiri. Ini saya sekarang lagi posisi di Rungkut mana, Pak? Rungkut Asri Timur 17. Iya, nah Rungkut Asri Timur. Dan ini saya sekarang sama Bapak Wawan. Bapak Wawan. Kerja apa, Pak? Kerjanya ngurusi kos-kosan. Ngurusi kos-kosan, oke, sama kontraktor, Pak ya? Iya, kontraktor. Sip. Nah, jadi nanti saya diajari tentang praktek sipilan ya nanti teman-teman ya. Jadi perawat sekaligus YouTuber sekaligus sama insinyur ya. Bapak Wawan, ceritanya bagaimana, Pak? Ini pertama kali Bapak ini diabetes, Pak ya? Iya, diabetes. Ya, oke, terus? Sudah berapa tahun, Pak? Saya sudah sekitar lebih dari 15 tahun dari menderita diabetes itu, mulai sekitar tahun 1994. Bapak sudah ada keturunan diabetes, Pak? Bapak saya. Bapak jenengan ada. Kakek? Ibu? Nenek dari ibu. Nenek dari ibu ada. Jadi nenek dari ibu sama bapaknya Bapak langsung bapak kandung. Oke, dan itu non sewu, Pak, mohon maaf, beliau meninggalnya karena diabetes itu atau? Jadi kalau nenek itu udah meninggal gara-gara diabetes itu. Kalau bapak alhamdulillah masih ada. Jadi saya ya minum obat seperti biasanya, tapi kalau luka ya baru-baru ini aja. Ini kebetulan beliau pernah lihat video saya, jadi saya diundang ke rumah beliau untuk minta diajarkan bagaimana cara merawat luka yang baik dan benar. Karena memang Bapak Wawan ini katanya beliau untuk merawat lukanya itu pakai tangan kosong, Pak ya? Iya. Cuci, Pak, sebelumnya? Cuci pasti. Ya, tapi kan cuci cuma bersih, Pak, nggak steril. Ya, kalau nggak steril, yang pasti yang teman-teman tahu sendiri, bagi teman-teman perawat, kalau nggak steril lalu disentuhkan ke luka, apa yang terjadi ya jenengan tahu sendiri lah semuanya ya kan. Jadi intinya gini, Pak, saya akan mengajarkan jenengan teori yang sesuai dengan pernah saya dapatkan ketika saya kuliah dulu ya, dengan cara yang steril. Saya ingin memandirikan penderita, karena kalau memang sedikit sekali penderita yang bisa melakukan sendiri dan berani, karena kalau memang sugestinya dalam diri ingin dan bertekad kuat untuk sembuh, insya Allah. Ini lukanya, ini Pak, kakinya rada ke sini, Pak. Nah, wis dikit aja, tapi dikit aja. Nah, oke, lukanya ini teman-teman bisa dilihat sendiri, teman-teman. Ada kurang lebih ada 3 lubang ini, kayaknya ini bagus ini, dan ini nekrosis teman-teman ya. Ini nekrosis, ada 1, ada 2, ini bagus. Tapi nanti coba kita ini ya, kita lihat aja nanti ya. Oke, ini saya nggak nyentuh lukanya teman-teman, karena memang tangan saya nggak steril, ini cuma bersih aja. Lukanya keseluruhan sudah cukup bagus, Pak. Tolong, Pak, diarahkan ke sana, Pak. Luka yang itu, nah itu nanti dibuka, jadi nekrosisnya ini nanti dihilangkan, teman-teman.
Jadi ini caranya untuk memasang handscreen steril teman-teman ya, bisa dilihat sendiri ya. Oke sip. Zaman, nah bantu itu tangan itu gak apa-apa megang karena sama-sama steril ya. Itu yang saya alami dulu waktu kuliah belajar masang itu Pak. Wis, oke. Jadi ini Pak Wawan posisinya sudah pakai handscreen steril teman-teman ya. Kita semprot sama cairan NaCl ya teman-teman ya. Nah ini cairan NaCl nya. Oke. Caranya jangan lupa Pak ya. Ya itu sudah steril. Kalau nggak polapo genggam Pak, nggak terpapar debu ya. Wis. Caranya biasanya Bapak Wawan ini biasanya langsung ditekan ya. Dan cara itu memang sah-sah saja memang dilakukan. Intinya dikeluarkan nanahnya, pusnya harus dikeluarkan. Monggo silakan Pak dengan cara biasanya. Agak gini kaki. Ben ketok Pak. Bukanya makanya dijaga. Kamu punya resiko resiko diabetes loh Ra. Karena papa punya, kakekmu punya, jadi kamu makan harus dijaga ya, nggak boleh manis-manis. Oh sip, keluarkan terus Pak, bagus. Jadi saya nilai Pak Wawan sudah lihai untuk melakukannya Pak ya. Bagus Pak, benar memang begitu, keluarkan. Nah cuman selama ini memang dari pengakuan Pak Wawan ini yang saya nilai cuma kesterilannya Pak ya, pakai tangan dicuci. Salah Pak, jadi harus gini ya. Jangan sampai kena kulit, jangan sampai kena apa-apa sampean. Wis langsung pakai. Oke, sip. Akibat luka bengkak Ya, itu biasanya itu ada nanah. iya. Nah, Terus saya berusaha untuk mengempeskan bengkak ini. Betul. dengan caranya yang mengeluarkan nanah dan darahnya itu. apa lihat dari ketika jenengan waktu kontrol itu? Enggak, ya anu lah. Ya, pakai pincet kalau nggak bisa. Dimasukkan. Ya, bukan Pak, ini Pak. Ya, masukkan Pak, pakai pincet Pak. Pakai apa? Ini kalau korban tapi saya bisa boleh toh megang. Boleh. Ini masih ada kan? Separuh. Ini cuma masuk. Ya. Wis, gitu aja cukup. Cukup, jangan semua. Wis. Ini juga tutup. Itu langsung jembar.
aku kedatangan tamu datang. Yang ini enggak usah. Jadi cuma 2 tok itu yang difokuskan. Yang tadi dimasukin enggak usah ditutup, Pak. Sudah cukup, Pak. Bila perlu lipat jadi 2 lagi. Lipat jadi 2. Nah, taruh yang 2-nya itu. Kalau yang ini cukup enggak usah. Sip, yes. Habis ya. Nyopot lagi, gunting lagi untuk nutup. Oh, itu besok pakai sisanya. Oh, maksudnya apa, Mas? Tuli. Ini kan sisa toolnya. Nah, Buat besok. terus kadang lipat lagi. Itu. Oh, kasa. Iya. Sing kecil ya, sing kecil. Nah, ya wis itu. Wis. Ini beban. Jangan dulu. Sobek. Kurang panjang. Untuk anu tuh. Hop, segitu. Dilem. 2 ya, Pak ya. Bagi 2. Gunting ukuran itu lagi. Oh. Oke. Nah, silakan dilihat teman-teman. Lagi, Pak. Lagi, bikin lagi. 1. Ditaruh di bawah. Berikutnya nanti dicoba diperbankan. Oh, di bawah juga. Tuli lagi Bu, berarti Bu. Aku lupa kalau itu. Iki bersih kalau ya. Tarik. Hup. Lagi. Cek wis penting. Gini. Oke, sip. Dorong. Sip. Dua. Iya. Enggak, langsung buka aja. Buka. Sakjane eman ini salepe, sakjane bisa sampean gunakan lagi. Jangan langsung dibuang. Nanti dibersihkan salepnya. Sesuai video saya yang di YouTube itu saya usap-usapkan. Iya. Eman salepe. Soalnya obatnya salepe. Kalau udah terbuang ya wis. Enggak, itu yang satu. Ya, sip. Nah, Oh, itu salah. ya wis. Itu dilipat menjadi itu jadi 3. 3 Pak, bukan 4 ya, 3. Wis gak apa-apa lah, itu podo ae. Wis tutup Pak. Tekan. Salepe nanti akan nempel. Tekan. Nah, itu tutup. Bikin gitu lagi, tutup situ. Satu, 2. 1 aja cukup. Wis, yang gulungan itu, yang kecil sama ambil dulu. Nah, wis digulung Pak. Digulung. Kebalik. Sip. Balik gini, balik. Nah, tutup langsung. Sip. Ayo, gulung. Ini lapisan pertama kedua harus steril. Kok lapisan berikutnya saya yang nyandak. Gulung. Jangan rapat-rapat. Jangan terlalu kendor. Jangan terlalu rapat, jangan terlalu kendor. Maksudnya longgar. Lagi. Wis lepas. Wis tangannya sampean masih gak steril pun gak apa-apa. Kalau rapat bilang. Enggak bisa rapat Mas. Kalau rapat nanti akan mengakibatkan kurangnya lancar peredaran darah. Contoh sampean nyai karet gelang ruwape. Ya kan? Sing sisat tak wiset iki. Wah.
ben nggak pakai gini Pak ya. Pakai sepatu nggak? Caranya gini ya. Iya. Oh. Kalau gini sampean susah. Oh iya iya. Susah. Lalu gini langsung tarik di seret. Iya. Tuh. Tapi nggak tahu kok. Betul-betulan itu kan tuh ada obat tuh ya. Obat. Oh sampai akeh. Ngono Mas santai tik. Bisa dikasih kaki sama itu. Emang ya. Yang kemarin itu. Bisa sampai makan. Sudah itu dibuang. Ini caranya gulung gini. Persis menontok kan. Tapi enten diplototi kalau sampai begini. Waktu aku kerja Ini caranya ya. Caranya sampean lihat kok lali sampean tonton nang channelku. Ketat enggak ini? Enggak. Ya wis. Longgar enggak? Enggak. Tali mati pun enggak apa-apa. Dirapikan. Sudah. Gimana Pak Wawan? Belum melelahkan tapi. Tapi dari perawatan Bapak biasanya yang sebelum saya ajari, bedanya apa aja Pak? Bedanya apa ya, tadi harus steril. Tetap stay tune dalam channel saya. Jangan lupa bagi yang suka like, comment, and subscribe. Jangan lupa kalau nonton itu jangan di skip. Jadi kalau ada kekurangan apapun itu biar bisa tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.